kena hidup prinsip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab soal-soal filsafat. Soal yang pertama, apa ciri utama yang membedakan filsafat barat modern dengan filsafat abad pertengahan dan klasik? Yaitu filsafat barat modern memiliki ciri utama yang membedakannya dari filsafat abad pertengahan dan klasik. Berikut adalah beberapa perbedaan. Perbedaan yang pertama adalah pendekatan terhadap rasionalitas dan empirisme. Filsafat klasik berfokus pada pemikiran dan analisis logis, terutama dalam tradisi Yunani kuno, seperti yang dipraktikkan oleh Plato dan Aristoteles. Filsafat abad pertengahan mengintegrasikan akal dan wahyu agama, terutama dalam konteks Kristen. Filsafat modern lebih fokus pada rasionalitas empiris dan pengalaman manusia. Yang kedua, fokus pada subjek atau manusia. Filsafat klasik meskipun berfokus pada manusia, filsafat Yunani kuno lebih menekankan pada kehidupan yang baik dan harmoni kosmik dengan sedikit penekanan subjek individu. Filsafat abad pertengahan menganggap manusia sebagai bagian dari rencana ilahi dan tujuan hidup adalah untuk menyatukan diri dengan Tuhan. Filsafat modern yaitu mengalihkan fokus kepada subjek individu, terutama dalam pemikiran Descartes yang terkenal dengan ungkapan "Saya berpikir, maka saya ada". Selanjutnya, metode berpikir. Filsafat klasik, metode dialektika dan logika adalah metode utama yang digunakan para filsuf seperti Plato dan Aristoteles untuk mencapai kebenaran. Filsafat abad pertengahan, metode skolastik digunakan, yaitu metode deduktif yang banyak mengandalkan teks-teks suci dan argumen logis yang membuktikan doktrin agama. Filsafat modern menekankan metode ilmiah dan eksperimen empiris sebagai jalan utama untuk memperoleh pengetahuan, seperti yang dikembangkan oleh Galileo, Newton, dan Descartes. Pandangan selanjutnya, pandangan tentang alam dan Tuhan. Filsafat klasik menyajikan alam semesta dengan pendekatan rasional dan logis, dan banyak filsuf seperti Aristoteles berpendapat bahwa alam ini dapat dipahami melalui studi rasional. Filsafat abad pertengahan, Tuhan adalah pusat dari segala hal, dan dunia ini dilihat melalui lensa agama. Pengetahuan manusia dianggap terbatas oleh wahyu ilahi. Filsafat modern, dunia mulai dilihat sebagai sistem yang dijelaskan dengan hukum alam dan eksperimen, meskipun perdebatan tentang peran Tuhan dan agama tetap ada, terutama dalam karya-karya seperti yang dilakukan oleh Spinoza dan Kant. Selanjutnya, perbedaan otonomi dan kebebasan individu. Dari filsafat klasik berfokus pada keseleraan manusia dan dunia dan rasionalitas sosial, bukan kebebasan individu. Filsafat abad pertengahan, manusia itu dianggap memiliki tugas moral dan spiritual yang telah ditentukan oleh Tuhan, dan kebebasan manusia terbatas oleh takdir ilahi. Filsafat modern menekankan pentingnya kebebasan individu, terutama dalam pemikiran filsafat. Yang kedua, filsafat modern diawali oleh munculnya pemikiran dari Descartes yang mengadakan kritik terhadap metafisika. Mengapa? Yaitu filsafat barat modern sering dianggap dimulai dengan pemikiran dari Descartes karena ia mengajukan kritik fundamental terhadap metafisika dan cara berpikir yang dominan pada masa itu. Ada beberapa alasan utama mengapa Descartes mengkritikkan metafisika. Alasan yang pertama adalah keraguan terhadap pengetahuan indrawi. Sebelum Descartes, filsafat abad pertengahan banyak dipengaruhi oleh ajaran Aristoteles dan
teologi Kristen yang memandang dunia dan realitas sebagai sesuatu yang bisa dipahami dengan mengandalkan pengetahuan indrawi dan argumen logis. Yang kedua, pencarian kepastian. Untuk mengatasi keraguan ini, Descartes berusaha menemukan sesuatu yang pasti. Ia menyimpulkan bahwa meskipun segala sesuatu bisa diragukan, satu hal yang pasti adalah eksistensi dari sebagai subjek yang meragukan. Cogito ergo sum, saya berpikir maka saya ada. Yang ketiga, pemisahan pikiran dan tubuh. Kritik Descartes terhadap metafisika abad pertengahan juga terkait dengan pandangan tentang hubungan antara tubuh dan jiwa. Yang keempat, revolusi dan metode filsafat. Descartes mengusulkan metode baru dalam berpikir yang lebih tematis dan deduktif, berbeda dengan metode skolastis yang mengandalkan otoritas dan penafsiran teks-teks klasik atau agama. Yang kelima, mengkritik otoritas dan tradisi. Descartes juga mengkritik dominasi, tradisi, dan otoritas dalam filsafat dan teologi yang berlaku pada abad pertengahan. Berikut adalah ada beberapa metode. Yang pertama, metode positivisme. Metode positivisme adalah pendekatan yang menekankan pada pengguna metode ilmiah untuk memperoleh pengetahuan. Positivisme bertujuan untuk mempelajari fenomena yang dapat diamati dan diuji secara objektif melalui data empiris. Yang kedua, metode dialektis. Dialektika adalah metode yang berfokus pada proses perubahan dan kontradiksi dalam dunia dengan tujuan untuk memahami dinamika antara berbagai unsur yang saling bertentangan. Metode ini lebih banyak diterapkan dalam filsafat dan ilmu sosial, terutama dalam tradisi Maxim yang dikembangkan oleh Karl Marx. Perbandingannya antara positivisme dan dialektika adalah jika positivisme mengutamakan pengalaman objektif pada empiris dan pengujian hipotesis serta berfokus pada penemuan hukum-hukum alam atau sosial yang dapat diuji secara ilmiah. Sedangkan metode dialektika di sisi lain lebih menekankan pada perubahan yang terjadi melalui konflik dan kontradiksi. Pendekatan ini melalui dunia sebagai sesuatu yang dinamis dan selalu berkembang dengan pemahaman bahwa perubahan adalah hasil dari interaksi antara unsur-unsur yang saling bertentangan. Yang kedua, filsafat modern diawali oleh munculnya pemikiran dari Descartes yang mengadakan kritik terhadap metafisika. Mengapa? Yaitu filsafat barat modern sering dianggap dimulai dengan pemikiran dari Descartes karena ia mengajukan kritik fundamental terhadap metafisika dan cara berpikir yang dominan pada masa itu. Ada beberapa alasan utama mengapa Descartes mengkritikkan metafisika. Alasan yang pertama adalah keraguan terhadap pengetahuan indrawi. Sebelum Descartes, filsafat abad pertengahan banyak dipengaruhi oleh ajaran Aristoteles dan teologi Kristen yang memandang dunia dan realitas sebagai sesuatu yang bisa dipahami dengan mengandalkan pengetahuan indrawi dan argumen logis. Yang kedua, pencarian kepastian. Untuk mengatasi keraguan ini, Descartes berusaha menemukan sesuatu yang pasti. Ia menyimpulkan bahwa meskipun segala sesuatu bisa diragukan, satu hal yang pasti adalah eksistensi dari sebagai subjek yang meragukan. Cogito ergo sum, saya berpikir maka saya ada. Yang ketiga, pemisahan pikiran dan tubuh. Kritik Descartes terhadap metafisika abad pertengahan juga terkait dengan pandangan tentang hubungan antara tubuh dan jiwa. Yang keempat, revolusi dan metode filsafat. Descartes mengusulkan metode baru dalam berpikir yang lebih tematis dan deduktif, berbeda dengan metode
skolastis yang mengandalkan otoritas dan penafsiran teks-teks klasik atau agama. Yang kelima, mengkritik otoritas dan tradisi. Descartes juga mengkritik dominasi, tradisi, dan otoritas dalam filsafat dan teologi yang berlaku pada abad pertengahan. Berikut adalah ada beberapa metode. Yang pertama, metode positivisme. Metode positivisme adalah pendekatan yang menekankan pada pengguna metode ilmiah untuk memperoleh pengetahuan. Positivisme bertujuan untuk mempelajari fenomena yang dapat diamati dan diuji secara objektif melalui data empiris. Yang kedua, metode dialektis. Dialektika adalah metode yang berfokus pada proses perubahan dan kontradiksi dalam dunia dengan tujuan untuk memahami dinamika antara berbagai unsur yang saling bertentangan. Metode ini lebih banyak diterapkan dalam filsafat dan ilmu sosial, terutama dalam tradisi Maxim yang dikembangkan oleh Karl Marx. Perbandingannya antara positivisme dan dialektika adalah jika positivisme mengutamakan pengalaman objektif pada empiris dan pengujian hipotesis serta berfokus pada penemuan hukum-hukum alam atau sosial yang dapat diuji secara ilmiah. Sedangkan metode dialektika di sisi lain lebih menekankan pada perubahan yang terjadi melalui konflik dan kontradiksi. Pendekatan ini melalui dunia sebagai sesuatu yang dinamis dan selalu berkembang dengan pemahaman bahwa perubahan adalah hasil dari interaksi antara unsur-unsur yang saling bertentangan. Yang ketiga adalah jelaskan bagaimana metode positivisme dan dialektis dalam memperoleh pengetahuan. 3 teori kebenaran yang dimaksudkan: korespondensi dan koherensi dan pragmatisme merupakan pendekatan yang berbeda dalam mengukur dan verifikasi kebenaran suatu pertanyaan atau keyakinan. Berikut adalah penjelasan masing-masing teori. Yang pertama, korespondensi. Korespondensi adalah teori kebenaran yang menyatakan bahwa suatu pernyataan atau profesi dianggap benar jika pernyataan tersebut sesuai atau cocok dengan kenyataan atau fakta di dunia nyata. Dalam teori ini, kebenaran bergantung pada hubungan antara pernyataan dan keadaan objek atau fenomena yang ada di luar pikiran kita. Penjelasannya, kebenaran diukur dengan melihat apakah profesi yang dinyatakan benar-benar menggambarkan atau mewakili dunia sebagaimana adanya. Misalnya, jika seorang mengatakan hujan turun hari ini, maka kebenarannya akan diuji berdasarkan apakah hujan tersebut benar-benar turun atau tidak. Yang kedua, koherensi. Koherensi adalah teori kebenaran yang menyatakan bahwa sesuatu pernyataan atau proposisi dianggap benar jika pernyataan tersebut koheren atau konsisten dengan sistem keyakinan atau proposisi lainnya yang sudah diterima sebagai kebenaran dalam suatu kerangka atau sistem pemikiran yang lebih baik dan yang lebih luas. Dalam teori ini, kebenaran bergantung pada hubungan internal antara pernyataan, bukan kesesuaian dengan dunia luar. Penjelasannya, suatu proposisi dianggap benar jika ia tidak bertentangan dengan proposisi lain yang sudah lebih dahulu diterima dalam suatu sistem kognitif atau teoritis. Kebenaran diinformasikan oleh konsistensi internal antar pernyataan, bukan dengan membandingkan langsung dengan kenyataan luar. Yang ketiga, pragmatisme. Pragmatisme adalah teori kebenaran yang menganggap bahwa suatu pernyataan atau proposisi adalah benar jika pernyataan tersebut menghasilkan akibat atau hasil yang bermanfaat atau efektif dalam praktik. Kebenaran diukur berdasarkan manfaat dan konsekuensi praktis dari suatu pernyataan dalam kehidupan nyata.
Ketiga teori ini memberikan cara yang berbeda untuk memahami dan memuji kebenaran. Teori korespondensi lebih bersifat objektif dan berfokus pada realitas eksternal. Teori koherensi lebih bersifat internal dan berfokus pada konsistensi logis, sementara teori pragmatisme mengukur kebenaran dan dampak praktis yang dihasilkan. Yang kelima, jelaskan bagaimana penjelasan realisme dan idealisme dalam menjawab hakikat pengetahuan. Realisme dan idealisme adalah dua pandangan filsafat yang berbeda dalam menjawab pertanyaan tentang hakikat pengetahuan, terutama mengenai hubungan antara pikiran dan dunia luar. Masing-masing menawarkan perspektif yang berbeda mengenai bagaimana pengetahuan diperoleh dan apa yang di dunia ini. Realisme berpendapat bahwa dunia eksternal itu ada secara objektif dan terlepas dari pikiran kita. Pengetahuan diperoleh dengan mengamati dan menggambarkan dunia tersebut. Idealisme berpendapat bahwa dunia bergantung pada pikiran atau kesadaran manusia. Secara umum, realisme menganggap bahwa dunia luar adalah independen dan pengetahuan. Dalam kajian ontologi yang berfokus pada hakikat dan ekstensi realitas, terdapat sebagai aliran pemikiran yang mencoba untuk menjelaskan apa yang ada di dunia ini dan bagaimana kita harus memahami realitas tersebut. Beberapa aliran utama dalam ontologi adalah materialisme, idealisme, dan dualisme dan pluralisme. Perbandingan antara keempat aliran tersebut adalah materialisme berpendapat bahwa hanya materi yang ada di dunia ini dan bisa dijelaskan sepenuhnya dengan hukum fisika. Sedangkan idealisme berpendapat juga bahwa dunia ini adalah hasil dari kesadaran atau ide dan segala yang dapat manifestasi dan pikiran. Dualisme menganggap dunia terdiri dari dua substansi terpisah, materi dan pikiran, yang saling berinteraksi. Sedangkan pluralisme menganggap dunia ini terdiri dari banyak unsur yang berbeda, yang masing-masing dimiliki eksistensi dan prinsipnya sendiri. Yang keenam, dalam kajian ontologi dikenal aliran materialisme, idealisme, dualisme, dan pluralisme. Jelaskan masing-masing pahaman tersebut. Materialisme dan idealisme adalah dua pandangan yang sangat berbeda dan menjelaskan realitas yang sejati. Keduanya berfokus pada dasar-dasar atau substansi yang mendasari dunia ini, tetapi mereka memiliki pandangan yang berlawanan mengenai apa yang merupakan inti dari realitas yang ada. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai argumen materialisme dan idealisme dalam menjelaskan realitas yang sejati. Materialisme berargumen bahwa materi adalah substansi yang menyusun segala sesuatu yang ada di dunia ini, termasuk pikiran, kesadaran, fenomena mental, dan lainnya. Bagi penganut materialisme dan realitas yang sejati adalah dunia materi yang dapat diobservasi, diukur, dan dijelaskan melalui hukum fisika. Idealisme berpendapat bahwa pikiran atau kesadaran adalah substansi dari segala sesuatu yang ada. Menurut pandangan ini, realitas yang sejati tidak terletak pada dunia fisika atau materi, melainkan pada dunia ide atau pemikiran. Dan kata lain, realitas dunia ini adalah manifestasi dari kesadaran atau ide-ide yang ada di dalam pikiran. Dualisme adalah menganggap dunia ini terdiri dari dua substansi terpisah antara materi dan pikiran yang saling berinteraksi. Kalau pluralisme menganggap dunia ini terdiri dari banyak unsur yang berbeda yang masing-masing memiliki eksistensi dan prinsipnya sendiri. Soal yang selanjutnya, jelaskan alasan empirisme menyatakan bahwa sumber pengetahuan yang bisa dipercaya adalah indera, bukan akal,
dan bagaimana kedudukan akal menurut empirisme. Empirisme adalah aliran filsafat yang berpendapat bahwa sumber utama pengetahuan adalah pengalaman indrawi yang diperoleh melalui penerimaan informasi dari indera. Empirisme menegaskan bahwa pengetahuan yang sah dan bisa dipercaya hanya dapat diperoleh melalui observasi langsung terhadap dunia fisik, yaitu melalui apa yang kita lihat, dengar, rasa, cium, dan sentuh. Menurut pandangan ini, indera adalah saluran utama yang memberikan data yang diperlukan untuk membangun pengetahuan yang sahih. Berikut adalah alasan empirisme yang menyatakan indera sebagai sumber pengetahuan yang bisa dipercaya. Yang pertama, pengalaman langsung dan verifikasi. Empirisme berargumen bahwa hanya pengalaman langsung melalui indera yang memungkinkan kita untuk memperoleh pengetahuan yang dapat diverifikasi dan diterima oleh orang lain. Yang kedua, bukti yang dapat dibuktikan. Pengetahuan yang dapat diperoleh melalui indera dianggap dapat dibuktikan atau diverifikasi oleh orang lain yang juga dapat menggunakan indera yang mereka mengamati objek yang sama. Yang ketiga adalah pengalaman sebagai sumber awal. Menurut empirisme, kita lahir tanpa pengetahuan yang sudah terbentuk dalam pikiran kita. Kedudukan akal menurut empirisme. Akal sebagai pengolah data indrawi. Meskipun empirisme menekankan bahwa sumber utama pengetahuan adalah indera, akal tetap memiliki peran penting. Akal menurut empirisme berfungsi untuk mengorganisasi, mengolah, dan menyusun informasi yang diperoleh oleh indera. Akal bukan sumber pengetahuan sendiri. Empirisme menolak klaim bahwa akal dapat menghasilkan pengetahuan yang independen dan pengalaman indrawi. Pengalaman dan akal dalam membentuk konsep. Dalam pandangan empiris, akal bekerja setelah indera memberikan input. Akal tidak dapat membentuk pengetahuan yang benar jika tidak dibantu oleh informasi yang dapat dari pengalaman indrawi. Kesimpulannya, indera adalah sumber pengetahuan utama yang bisa dipercaya menurut empirisme karena pengalaman indrawi adalah dapat diuji dan divalidasi dan diperiksa oleh orang lain. Sedangkan akal dalam pandangan empirisme tidak memiliki kemampuan untuk membentuk pengetahuan tanpa adanya input dari pengalaman indrawi. Akal berfungsi sebagai alat untuk mengorganisir dan memahami data yang diperoleh melalui indera, namun tidak dapat menghasilkan pengetahuan yang sahih jika tidak dibantu informasi yang datang dari dunia luar melalui panca indera. 9 adalah jelaskan apa saja kelemahan indera dan akal dalam memberi pengetahuan. Indera maupun akal memiliki keterbatasan dalam memberi pengetahuan, meskipun keduanya adalah sumber utama dalam memperoleh pengetahuan. Masing-masing memiliki kelemahan yang mempengaruhi sejauh mana pengetahuan yang diperoleh bisa dianggap benar atau valid. Berikut adalah kelemahan-kelemahan yang terkait dengan kedua sumber pengetahuan tersebut. Yang pertama, kelemahan indera dalam memberikan pengetahuan. Yang kedua, kelemahan akal dalam memberikan pengetahuan. Kesimpulannya, indera memiliki kelemahan berupa keterbatasan fisik dalam menjangkau dunia, distorsi persepsi, serta subjektivitas pengalaman. Indera tidak selalu memberikan gambaran yang akurat tentang realitas dan terbatas pada pengamatan langsung terhadap fenomena yang dapat dijangkau oleh panca indera. Sedangkan akal memiliki kelemahan dalam hal bias kognitif, keterbatasan dalam penalaran dan logika, serta pengaruh emosi. Akal membutuhkan data yang benar-benar akurat, serta kemampuan untuk berpikir kritis untuk menghasilkan pengetahuan yang valid. Soal yang ke-10, jelaskan apa yang dimaksud dengan nilai
subjektif dan nilai objektif. Dalam konteks filsafat dan etika merujuk pada penilaian atau standar yang digunakan untuk menentukan apa yang dianggap baik, buruk, benar, salah, atau berharga. Dalam pandangan filosofis terdapat dua pandangan utama mengenai sifat nilai, subjektif dan objektif. Keduanya memiliki pandangan yang berbeda mengenai apakah nilai itu tergantung pada individu atau apakah nilai yang bersifat universal tidak tergantung pada pendapat pribadi. Yang pertama, nilai subjektif. Nilai subjektif berarti bahwa penilaian atau standar nilai bergantung pada preferensi pribadi, perasaan atau pandangan individu. Dalam pandangan ini tidak bersifat universal atau objektif, melainkan ditentukan oleh subjektif dalam kurung individu atau kelompok yang memberikan penilaian. Artinya, suatu yang dianggap bernilai atau tidak bernilai tergantung pada persepsi atau sudut pandang orang lain yang menilai. Yang kedua, nilai objektif. Nilai objektif berarti bahwa penilaian atau standar nilai bersifat universal, tidak bergantung pada individu atau persepsi pribadi, dan berlaku untuk semua orang, kapan saja dan di mana saja. Dalam pandangan ini, nilai atau kebenaran moral dapat ditemukan melalui alasan rasional, hukum alam atau prinsip-prinsip universal yang berlaku tanpa bergantung pada pandangan pribadi atau subjektif seseorang. Jadi, nilai subjektif itu tergantung pada pandangan pribadi dan perasaan individu yang bisa berbeda antara orang atau budaya. Nilai ini tidak dapat diukur secara objektif dan sering berubah tergantung pada pengalaman dan latar belakang masing-masing orang. Sedangkan nilai objektif berlaku secara universal dan dapat diterima oleh semua orang terlepas dari pendapat pribadi. Nilai ini biasanya didasarkan pada prinsip-prinsip rasional atau norma moral yang bisa dibuktikan atau dipertahankan melalui alasan konsensus umum.